Bab 851. Ledakan dahsyat di modu Bieyuan segera menarik perhatian banyak petugas pemadam kebakaran. Dampak dari kejadian ini sangat buruk. Para petinggi sangat marah. Operasi anti kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Semua warga negara asing akan diselidiki. Terlepas dari apakah Anda berkulit hitam, putih, atau kuning, selama Anda memiliki izin tinggal tetap terdaftar di luar negeri, Anda semua harus diselidiki. Dan Magic City adalah kota metropolitan internasional. Terdapat populasi asing yang besar. Penyelidikan kolektif ini, jelas bahwa para pejabat tingkat tinggi telah mengambil keputusan dan akan melakukan apapun. Setelah Li Zekai mengetahui bahwa Bei Chen belum meninggal, ia segera mengambil jet pribadinya dan terbang kembali ke Xiangjiang. Menyelamatkan nyawanya masih sangat penting. Pada saat yang sama, Park Jung-jae, yang telah terbang kembali ke Korea Selatan, juga mengalami percobaan pembunuhan. Bahkan, ia hampir dibunuh begitu turun dari pesawat beberapa hari yang lalu. Hampir mati. Pada saat kritis, seorang wanita cantik jatuh dari langit dan menyelamatkannya. Tepatnya, seharusnya ada dua wanita cantik. Hanya saja, wanita satunya sengaja diabaikan olehnya. Wanita cantik ini tidak hanya cantik secara penampilan dan bertubuh seksi, tetapi juga memiliki keterampilan yang hebat. 3 serangan, 5 divisi, dan 2 divisi berhasil mengalahkan pembunuh yang ingin membunuhnya. Dia belum pernah melihat wanita seheroik ini. Begitu tertarik satu sama lain. Hampir tak mampu melepaskan diri, mereka jatuh cinta. Mungkin ini adalah takdir. Meskipun pernikahan kali ini gagal dan keluarga Ye tidak menyetujui pernikahannya dengan Ye Han, dia diberkati oleh kesialan dan bertemu dengan Dewi Su Tongtong secara kebetulan. Hanya dalam 3 hari, dia mengalami 3 kali percobaan pembunuhan. Kecelakaan mobil, serangan penembak jitu, dan keracunan. Jika bukan karena Dewi Sutong, tubuhnya pasti sudah dingin sekarang. Presiden, masalahnya sudah selesai. Ini paspor Korea dan kartu identitas Korea yang dibutuhkan Nona Sutong. Baik, Anda bisa langsung menyerahkannya kepada Nona Sutong. Jika bukan karena dia kali ini, kita berdua pasti sudah celaka. Presiden, masalah ini tidak sesederhana itu. Ketua lama baru saja mengalami kecelakaan, dan sekarang Anda sedang diincar untuk dibunuh. Saya khawatir ada seseorang yang ingin mencegah Anda mewarisi posisi ketua grup. Pasti Pu Sanpang. Dia sudah lama marah padaku. Dia telah membuat masalah di grup selama beberapa tahun terakhir, tetapi aku adalah pewaris pertama konsorsium Sansing. Selama aku berhasil naik tahta, Sansing akan memiliki keputusan akhir di masa depan. Presiden, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda, dan saya akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Anda mencapai puncak, kata asisten Sen dengan setia. Selama Park Jung-jae dapat mengambil alih Sansing dengan lancar, statusnya akan meningkat secara alami. 1 kaisar dan 1 abdi dalam. Setelah Park Jung-jae naik tahta, asisten pribadinya setidaknya menjadi CEO utama. Demi masa depan mereka sendiri, gelombang ini harus diperjuangkan. Entah berkembang, atau berakhir dalam kesengsaraan. Ngomong-ngomong, apakah ada yang menerima hadiah untuk Chen Yuan di Dark Web? Presiden, masalah ini benar-benar aneh. Hadiah sebesar 150 juta koin gelap ditawarkan. Biasanya, banyak pembunuh bayaran akan menerimanya, tetapi sejauh ini, tidak ada pembunuh bayaran yang mau menerima tugas ini. Luar biasa. Aneh. Jika memang tidak berhasil, maka tingkatkan jumlah hadiah dan tingkatkan hadiah untuk membunuh Chen Yuan menjadi 500 juta koin. Baik, bos. Asisten itu mengangguk. Dalam sistem perdagangan Dark Web, menawarkan hadiah tambahan adalah fenomena yang sangat normal. Jika kekuatan target, atau tingkat kesulitannya, melebihi jumlah hadiah yang Anda tawarkan, tugas akan ditunda dan tidak ada yang akan menerimanya. Pada saat ini, Anda dapat memilih untuk menambahkan hadiah, atau membatalkan tugas. Menambahkan hadiah sangat sederhana, cukup langsung membayar. Tetapi jika Anda ingin membatalkan tugas, Darknet resmi perlu mengenakan biaya penanganan 30,00%. Hanya 70,00% yang dapat dikembalikan. Ini lebih teliti. Dark Web sebelumnya bahkan lebih gelap, dan langsung mengenakan biaya 50,00%. Bagaimanapun, ini bukan tugas biasa, dan sama sekali bukan lelucon. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda tunda atau batalkan sesuka hati. Dan begitu tugas diterima oleh pembunuh, pemberi kerja tidak diizinkan untuk membatalkannya sesuka hati. Jika Anda membatalkan secara paksa, semua hadiah tidak akan dikembalikan. Bum bum bum. Saat Park Jung-jae sedang berbicara dengan asistennya, di luar pintu kantor, tiba-tiba terdengar ketukan. Silakan masuk. Detik berikutnya, ia melihat seorang wanita ramping dengan kulit kencang,
alis melengkung, ceria dan lincah, berjalan masuk dengan langkah ringan. Mata Park Jung-jae sedikit kabur. Wanita di hadapannya begitu sempurna sehingga ia tak bisa menemukan kekurangan apapun, baik dari segi bentuk tubuh maupun penampilan, semuanya kelas atas. Yang terbaik dari semuanya alami. Bukan wajah plastik. Bahkan dibandingkan dengan putri keluarga Ye yang pernah ia temui di Huaxia, ia mungkin tidak jauh berbeda. Yang terpenting, sepertinya ada aura misterius di sekitarnya. Anda tidak bisa mengetahui asal-usulnya, tetapi dia luar biasa. Anda mengira dia wanita yang lemah, tetapi ketika dia menunjukkan jati dirinya, Anda bisa tercengang. Nona Sutong, Anda di sini. Park Jung-jae berdiri dari kursi kantor CEO seperti anjing yang menjilat, dan bergegas menghampiri Lin Sutong. Sambil tersenyum lebar. Apakah paspor identitas yang saya inginkan sudah siap, kata Lin Sutong acuh tak acuh. Seandainya itu terjadi sebelumnya. Setelah ia mengetahui bahwa orang yang ia selamatkan ternyata adalah pewaris Sansing, ia mungkin akan langsung menyambutnya dengan senyuman. Tak sabar untuk meraih kesuksesan. Mendapatkan menantu kaya raya ini. Tapi sekarang cara Park Jung-jae menjilat anjing itu malah membuatnya merasa mual. Ternyata para pangeran konsorsium terkenal itu memang seperti itu. Dia takut dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki Chen Yuan. Sudah siap, Nona Sutong, Presiden meminta saya untuk segera menyiapkan barang-barang yang Anda pesan. Baik, berikan padaku. Lin Sutong mengambil paspor identitas dengan ekspresi dingin, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia akhirnya akan kembali ke Huaxia. Sejak dimodifikasi secara genetik, penampilannya semakin berbeda dari sebelumnya, dan sekarang dia telah sepenuhnya mengubah penampilannya. Aku takut berdiri di depan teman-teman sekelas lamanya, diperkirakan orang lain tidak akan mengenalinya. Jika itu masalahnya, maka cukup ubah identitasnya saja. Apa yang kulakukan pada kakak Chen Yuan dulu, aku takut dia tidak akan pernah memaafkanku seumur hidup ini. Itu sudah terjadi, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Tapi jika aku memulai dari awal dengan identitasku saat ini akan menjadi pertama kalinya aku bertemu kakak Chen Yuan, dan kemudian kita bisa saling mengenal, mungkin kita punya kesempatan untuk bersama lagi. Mulai hari ini, Lin Sutong sudah mati, aku adalah Yin Xiuna sekarang. Kemampuan belajarku telah meningkat pesat. Hanya butuh beberapa hari untuk belajar bahasa Korea, dan aku pada dasarnya dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Ini sangat bermanfaat bagiku untuk menggunakan identitasku sebagai orang Korea. Lin Sutong mencela dalam hatinya. Nona Sutong, apakah Anda akan kembali ke Huaxia? Secercah keraguan terlintas di mata Pu Zhengsai. Bab 852. Ya, Lin Sutong mengangguk. Selain itu, panggil saja aku Yin Xiuna mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar orang lain memanggilku Lin Sutong lagi. Ekspresi Lin Sutong sangat dingin, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan kepada Park Zhengsai, pangeran ketiga. Jika ingin memerintah, silakan memerintah, dan katakan apapun yang ingin Anda katakan, dengan tatapan yang mendominasi. Karena pengaruh kesan yang sudah terbentuk sebelumnya, Park Jung-jae berpikir bahwa Dewi Sutong memiliki kepribadian yang sangat dingin. Dia begitu dingin kepada semua orang. Tapi dia tetap menyukai tipe yang sangat dingin seperti ini. Di Korea, ada terlalu banyak wanita penjilat di sekitarnya. Siapapun itu, selama gadis-gadis itu tahu bahwa dia adalah pangeran ketiga, mereka akan segera menyerbu satu persatu. Menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat. Bahkan selebriti pun tidak terkecuali. Tapi Dewi Sutong benar-benar berbeda. Dia memiliki asal-usul yang misterius, dia tenang dan terampil, dan dalam krisis, dia akan membunuh pembunuh sesuka hati. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah putra mahkota Samsung, dia tetap tenang dan sama sekali tidak terpengaruh. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa pihak lain adalah Dewi Agung yang memperlakukan uang seperti sampah. Inilah Dewi impian idealnya. Baik penampilan maupun batinnya, mereka begitu sempurna sehingga orang merasa bahwa mereka hanya bisa dilihat dari jauh, bukan dipermainkan. Baiklah, Nona Xiuna, tapi kau sudah pergi, bagaimana jika aku dalam bahaya lagi? Aku bukan pengawalmu. Apa kewajibanku untuk melindungimu? Karena kau punya uang, mengapa kau tidak menyewa lebih banyak pengawal untuk dirimu sendiri? Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Selamat tinggal. Setelah Lin Sutong selesai berbicara, dia mendorong pintu dan pergi. Jika bukan karena mengurus paspor identitas baru, dia tidak akan repot-repot berbicara dengan Park Jung-jae. Sekarang identitas barunya sudah terbentuk, Park Jung-jae tentu saja tidak berguna. Presiden, Lin Sutong ini, berani-beraninya bersikap tidak sopan kepada Anda. Diamlah, Dewi Sutong punya karakter seperti itu, jangan sampai aku mendengar hal buruk tentang Dewi Sutong di belakangmu, atau aku akan membiarkanmu menanggung akibatnya. Baiklah, Presiden,
aku terlalu banyak bicara, tetapi besok Anda akan menghadiri pemakaman ketua lama, yang mungkin berkaitan dengan apakah Anda dapat mengambil alih posisi ketua konsorsium Sansing. Anda harus memenangkan dukungan dari banyak faksi. Baiklah, saat ini, Anda tidak boleh menyayangi anak-anak Anda. Ketika Anda mengambil alih konsorsium Sansing, wanita seperti apa yang tidak akan tersedia? Dan tunanganmu, Jin Xiuzu, di saat kritis ini, bantuan terbesar bagimu adalah dukungan dari keluarga Jin, tetapi jika kau bertengkar dengan Nona Xiuzu, itu tidak akan ada gunanya. Kata asisten itu dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan, aku akan membujuk Xiuzu dengan baik. Memikirkan wajah plastik Jin Xiuzu, dan bantalan silikonnya. Park Jung-jae tiba-tiba merasa hampa, dan bahkan merasa sedikit mual. Ketika aku mengambil alih Sansing, aku tidak perlu lagi melihat wajah Jin. Saat itu, aku harus menikahi Dewi Sutong, tidak, Dewi Siuna. Park Jung-jae memasang wajah genit. Saat ini, Lin Sutong dan Killer Scorpion sudah dalam perjalanan ke bandara. Mereka semua mendapatkan paspor identitas baru. Lin, apakah kau sudah memikirkan semua ini sebelumnya? Kita membajak pesawat penumpang di Bandara Los Angeles dan tidak terbang ke Tiongkok, tetapi datang ke Korea Selatan. Apakah itu karena kau berencana untuk mengubah identitasmu? Benar, hanya dengan mengubah identitasku aku bisa memulai hidup baru, dan dengan begitu, bukankah itu juga akan mencegah Skull and Bones diburu? Lalu, apakah kau masih berencana untuk hidup sebagai Lin Sutong? Jika Lin Sutong mati, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan komisi tugasku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, saudari Kalajengking. Aku bisa belajar banyak hal dan secara bertahap berubah menjadi diriku yang sekarang. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Aku berjanji padamu bahwa identitas Lin Sutong hanya akan muncul setelah kau menerima komisi misi untukmu. Hilang sepenuhnya. Lakukan ini. Ini bisa menyebabkan identitas Yin Xiuna terungkap. Namun, pengejaran dan pelarian di sepanjang jalan, serta berbagai keterampilan membunuh, kemampuan anti pengintaian, senjata api, pertempuran, dan banyak keterampilan lainnya, semuanya diajarkan oleh Scorpion. Meskipun Lin Sutong dengan cepat melampaui lawan, tetapi bagaimanapun juga, sang guru yang memimpin. Persahabatan antara keduanya yang bertarung berdampingan sudah sangat dalam. Perasaan yang telah mengalami hidup dan mati adalah yang paling dapat diandalkan. Sebenarnya, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan komisi untuk misi terakhir ini, aku tidak menyesal. Merupakan kebanggaan terbesarku untuk dapat mengajarimu murid yang begitu hebat. Sebenarnya, aku tidak banyak membantumu di sepanjang jalan. Kita telah dikepung beberapa kali, dan bahkan aku sendiri putus asa. Tetapi pada saat kritis, kaulah yang berbalik melawan angin dan mengalahkan lawan. Tanpa dirimu, kita tidak akan bisa lolos dari blokade Skull and Bones sama sekali. Daripada mengatakan bahwa aku menyelamatkanmu, lebih baik mengatakan bahwa kaulah yang menyelamatkanku. Scorpion berkata dari lubuk hatinya. Saudari Scorpion, maukah kau mengikutiku? Anggap saja aku berhutang 1000 juta koin gelap padamu, dan aku akan mengembalikan uang itu. Lin Sutong sudah mengambil keputusan. Ia akan melakukan pertukaran dengan Scorpion. Chen Yuan menawarkan hadiah 1000 juta koin gelap di Dark Web dan merilis misi untuk menyelamatkannya. Tugas ini bernilai 37 miliar koin Huaxia. Dengan kemampuan Lin Sutong saat ini, jika ia menerima tugas di Dark Web, mungkin tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali 37 miliar tersebut. Paling lama, ia bisa mendapatkannya kembali dalam 1 atau 2 tahun. Jika ia menemukan tugas dengan hadiah yang sangat tinggi, satu tugas saja dapat menghasilkan cukup koin gelap. Lebih dari cukup untuk mengganti kerugian Scorpion. Lin, maukah kau mendaftar sebagai pembunuh bayaran, lalu menerima tugas mengejar dan membunuh Raja Obat Beichen? Tanya Scorpion. Ya, Lin Sutong mengangguk. Setelah bergaul dengan pembunuh bayaran wanita andalan itu untuk sementara waktu, Lin Sutong juga mendapatkan gambaran baru tentang organisasi bawah tanah internasional. Secara khusus, dia juga melakukan pemahaman mendalam tentang Dark Web, platform pembunuh bayaran. Bahkan, dia sudah tahu bahwa Park Jung-jae akan dibunuh. Karena ruang tugas pembunuh bayaran dapat melihat, orang ini ditawari hadiah 2 juta koin gelap. Kebetulan bertemu Park Jung-jae yang terbang dari Bandara Seoul. Jadi dia diselamatkan. Ini adalah bidak catur yang sangat berguna, mungkin akan memainkan peran penting di masa depan. Konsorsium Sansing tidak hanya terlibat dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, keuangan, industri militer, dan industri lainnya. Beberapa teknologi bahkan telah mencapai yang pertama di dunia. Jika dia mencuri teknologi ini dan memberikannya kepada kakak Chen Yuan, mungkin kakak Chen Yuan akan sangat senang. Ini juga dapat membantu karir kakak Chen Yuan untuk berkembang dan tumbuh lebih jauh.
Lin, idemu agak terlalu berisiko. Meskipun komisi untuk misi ini sangat tinggi, faktor risikonya juga sangat tinggi. Setiap pembunuh bayaran harus memiliki pikiran yang sangat tenang dan menilai risiko kesulitan misi. Jika suatu tugas benar-benar di luar kemampuan Anda, seberapa tinggi pun komisi tugas tersebut, tidak perlu mengambil risiko. Baru saja di forum pembunuh bayaran, seseorang telah mengungkapkan kekuatan spesifik Bei Chen Yaowang. Pembunuh bayaran peringkat kedua dunia, Hellboy, menerima tugas untuk membunuh Bei Chen Yaowang, tetapi menderita kerugian besar pada akhirnya, menyebabkan targetnya melarikan diri. Kita mungkin tidak mampu menghadapi karakter yang bisa lolos dari tangan Hellboy. Bab 853. Aku tahu, aku tidak akan menganggapnya enteng. Lin Sutong mengangguk. Sebagai seorang pembunuh, seorang wanita memiliki keunggulan unik, terutama pembunuh wanita yang cantik. Orang-orang mudah lengah dan hal itu dapat menimbulkan efek yang tak terduga. Setelah Lin Sutong menjalani modifikasi genetik, dia mengalami baptisan perang. Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat memusnahkan pasukan bersenjata yang terdiri dari 100 orang. Kengeriannya hampir di luar imajinasi. Jika dia menjadi seorang pembunuh bayaran, dia pasti akan mampu menjadi yang terbaik di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Baginya, itu memang jalan yang baik. Dia sangat mengerti bahwa tidak ada satupun wanita di sekitar Chen Yuan yang murahan. Entah dia memiliki latar belakang keluarga yang unggul dan merupakan putri dari keluarga yang luar biasa, atau dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan pengusaha wanita yang akan membuat perusahaan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dan Lin Sutong, bahkan jika dia mengubah identitas dan penampilannya, mustahil bagi Chen Yuan untuk menyukainya hanya karena kecantikannya. Anda harus memiliki daya saing inti Anda sendiri. Di depan Chen Yuan, dia akan selalu memiliki harga diri yang rendah. Lupakan saja, ayo kita pergi ke Huaxia dulu. Aku tahu keputusan yang kau buat tidak mudah diubah. Yang paling sulit kupahami adalah kau rela melakukan apa saja untuk seorang pria. Pria seperti apa yang membuatmu begitu teguh? Kau tidak mengerti. Lin Sutong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menjelaskan apapun. Keunggulan kakak Chen Yuan, bagaimana kau bisa memahaminya? Dia berasal dari latar belakang yang luar biasa, berbakat, tampan, dan juga mahir dalam berbagai keterampilan. Di Las Vegas, dia hampir menghabisi pasukan tentara bayaran sendirian. Bahkan sekarang, pemahamanku tentang kakak Chen Yuan mungkin hanya dangkal. Di dunia ini, tidak ada pria yang bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan keagungan dan kepahlawanan Chen Yuan yang tak terkalahkan, mata Lin Sutong perlahan menjadi terobsesi. Berbicara tentang Chen Yuan ini, kau menjadi seperti ini. Mungkinkah dia meracunimu? Kau tidak akan pernah mengerti cerita di antara kami. Singkatnya, apa yang kuutang padanya mungkin tidak akan terselesaikan di kehidupan ini. Lin Sutong dan Xie Zi memberi hormat dengan paspor mereka. Berjalan memasuki Bandara Seoul. Terbang ke ibu kota sihir Tiongkok. Jarak dari Seoul ke Shanghai kurang dari 2 jam. 2 jam kemudian, Lin Sutong sudah muncul di Bandara Hongqiao Shanghai. Sangat disayangkan. Baru-baru ini, terjadi serangkaian serangan bom di Shanghai. Hal ini menyebabkan pemberlakuan darurat militer di seluruh kota. Semua warga asing harus menjalani pemeriksaan identitas yang detail. Lin Sutong dan Xie Zi ditahan di tempat. Salah satu dari kedua gadis ini adalah orang Korea dan yang lainnya orang Amerika, dan mereka bersama-sama, yang sangat mencurigakan, sehingga mereka secara alami berada di bawah pengawasan. Ditangkap di tempat. Mereka mungkin harus menghadapi interogasi dan penyelidikan hingga hari, dan mereka harus memiliki penjamin sebelum dapat dibebaskan. Lin Sutong tidak pernah membayangkannya. Dia mendarat dan ditangkap. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika dia ingin melawan dan melarikan diri. Tetapi jika ini benar-benar terjadi, akan sulit bagi status Yin Xiuna di negara itu di masa depan. Jadi dia memilih untuk menanggungnya. Pada saat ini, Chen Yuan kebetulan melewati Bandara Hongqiao Shanghai. Dia ditemani oleh sekelompok awak kabin. Chen Yuan, yang mengenakan kacamata hitam dan masker, kebetulan lewat tidak jauh dari Lin Sutong. Tetapi keduanya tidak saling mengenali. Para iblis tidak tenang akhir-akhir ini. Ada orang asing yang dibawa untuk penyelidikan di mana-mana. Sebaiknya aku segera meninggalkan tempat yang penuh dengan kebenaran dan kesalahan ini. Bos, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Apakah Anda akan pulang kampung untuk tahun baru? Tanya Xiao Li, salah satu anggota kru, dengan lembut. Jika kita tidak pulang kampung, mari kita pergi ke ibu kota kekaisaran. Program, Aktor Sejati, akan segera memulai babak final nasional. Sebagai salah satu dari 4 mentor grup program, tentu saja aku harus pergi ke sana dan memberikan bimbingan.
Dan aku baru saja mendapat surat penerimaan dari Universitas Yenching, dan aku akan segera kuliah pasca sarjana. Mungkin aku akan mendapatkan gelar doktor di masa depan, melakukan penelitian atau menciptakan sesuatu. Hidup ini sangat membosankan. Tidak ada tujuan yang diperjuangkan. Aku hanya bisa pergi belajar. Bos telah bekerja sangat keras. Meskipun telah mencapai prestasi sebesar itu, dia tetap tidak lupa untuk belajar dengan pikiran terbuka dan terus meningkatkan diri. Dibandingkan dengan orang-orang yang terbawa suasana setelah sedikit prestasi, kualitas bos benar-benar jauh di atas mereka. Bukan hanya itu. Xiaoli menatap Chen Yuan dengan tatapan menggoda. Cinta terus mengalir. Tapi sepertinya Chen Yuan tidak menerimanya. Ia tetap melangkah anggun, menaiki jet pribadinya sendiri. Lin Sutong tidak pernah menyangka bahwa dia dan Chen Yuan baru saja melewatkan kesempatan itu. Saat ini di Tiongkok, sedang musim liburan festival musim semi. Banyak pekerja migran pulang kampung untuk tahun baru. Semua perguruan tinggi dan universitas besar juga libur. 2022, Tahun Macan, akan segera tiba. Menurut situasi normal, Chen Yuan seharusnya pulang kampung untuk tahun baru. Tapi tahun ini, dia tidak tahu apakah dia harus pulang untuk tahun baru. Tidak apa-apa jika bukan kampung halamannya. Saya merasa bahwa ketika saya pulang kampung tahun ini, akan ada banyak hal memalukan yang harus dihadapi. Chen Jianhong dan Ma Qiumei telah sepakat untuk bercerai. Dia bersedia meninggalkan rumah. Membatalkan pembagian kompensasi pembongkaran sebesar 1.000 juta. Dan tanggal pernikahannya dengan Tang Yun juga telah dikonfirmasi. Mendapatkan sertifikat pada hari pertama setelah festival Lentera. Kemudian saya tidak berencana untuk menjamu tamu, hanya berencana untuk makan bersama keluarga, hanya masuk akal. Tidak ada mahar, tidak ada pernikahan, tidak ada mobil, tidak ada rumah, tidak ada apapun, hanya sertifikat pernikahan sederhana dan foto pernikahan. Aku menyewa rumah dan tinggal di sana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ayahnya, Chen Jianhong, tampaknya berencana untuk menjodohkannya dengan Wang Mengmeng. Ini membuat Chen Yuan semakin malu. Lagi pula, dia selalu menganggap Wang Mengmeng sebagai adik perempuannya. Jika dia dan Wang Mengmeng bersama, bukankah itu berarti ayahnya sendiri telah menjadi ayah mertuanya? Merinding. Ini terlalu rumit. Chen Yuan memilih untuk tidak mempedulikan hal-hal rumit ini. Sekitar pukul 10 malam, Chen Yuan tiba di bandara ibu kota kekaisaran. Yang Si Chen dan Gao Xuanyin datang menjemputnya secara pribadi. Gao Xuanyin saat ini sudah menjadi aktris dengan kekayaan puluhan miliar. Dengan film The Wandering Universe, dia telah mencapai puncak aktor papan atas di dunia hiburan, dan sumber dayanya sangat bagus. Semua jenis kerja sama bisnis telah dipermudah. Bisa dibilang anugerah. Pendapatan box office The Wandering Universe saat ini telah melampaui 108 miliar, hampir memecahkan rekor sejarah film. Menyegarkan daftar utama. Film ini menjadi film pertama dalam industri film Tiongkok yang menembus angka 1 miliar dolar AS di box office. Chen Yuan, sebagai aktor dengan pendapatan puluhan miliar dolar, tentu saja layak menjadi mentor bagi aktor lainnya. Bos, akhirnya kau datang juga, lama tak ketemu. Gao Xuanyin memeluk Chen Yuan dengan gembira. Oke, ayo kita kembali ke hotel dulu. Kau tidak perlu ke hotel. Grup film dan televisi Xuanyin kami telah berinvestasi di 6 villa di ibu kota kekaisaran. Para anggota yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam final, Real Actors, saat ini tinggal di 5 villa tersebut. Villa mereka akan segera tiba, tetapi masih beberapa hari lagi, mungkin akan tiba lebih lambat. Salah satu villa khusus disediakan untuk tempat tinggal instruktur. Bab 854. Itu. Chen Yuan mengangguk. Kemudian Gao Xuanyin, Yang Si Chen, dan tim penjemputan lainnya menaiki sebuah van Alpha. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di Kompleks Villa Internasional Longteng di Jalan Lingkar ketiga ibu kota kekaisaran. Lokasi, lingkungan, dan penghijauan komunitas ini sangat bagus, dan transportasinya nyaman. Terdapat stasiun kereta bawah tanah di sebelahnya, serta rumah sakit tersier, sekolah dasar kelas 1, istana budaya, taman bermain, gimnasium, dan pusat komersial. Semua fasilitas pendukung lengkap. Suasana komunitas yang mewah ini berkelas, tetapi agak mahal. Harga rata-rata sekitar 20 yuan. Harga villa lebih tinggi, biasanya lebih dari 6.000 meter persegi, dan yang terendah adalah juta ke atas. Ditambah dengan berbagai dekorasi mewah, wajar jika sebuah villa melebihi juta yuan. 6 villa yang diinvestasikan oleh Xuanyin Film and Television Group memiliki luas minimal meter persegi dan dapat menampung orang tanpa terasa sesak. Para pemain yang berpartisipasi dalam final nasional. Totalnya ada 120 orang. Selain 120 kontestan, ada juga tim staf yang berjumlah lebih dari 300 orang.
Ini termasuk penata rias, teknisi pencahayaan, fotografer, tim pasca produksi, tim siaran langsung, pengarah lokasi, penulis skenario, petugas keamanan, sopir bus, dan staf lainnya. Grup program ini menghabiskan uang seperti air. Dari 1 miliar yuan yang diinvestasikan Chen Yuan pada Yang Shichen, dia tidak menyimpan sepeser pun, semuanya dihabiskan. Grup film dan televisi Suanyin juga menginvestasikan tambahan 1 miliar yuan. Total investasi program ini melebihi 2 miliar. Ketika mereka tiba di kompleks Villa Longteng, sudah hampir pukul 11 malam. Tuan Gao, pergilah dan selesaikan urusanmu dulu. Saya masih ada yang harus dilaporkan kepada bos, kata Yang Shichen tiba-tiba. Baik. Gao Suanyin mengangguk, dan berjalan pergi dengan penuh kesadaran. Bos, visi Anda benar-benar jauh ke depan. Sekarang acara, Real Actors, telah menjadi sukses besar, dan telah menjadi acara variety show terpopuler dan terpopuler di Tiongkok. Ada banyak sekali proyek kerjasama yang datang kepada Anda setiap hari, yang benar-benar menghasilkan banyak uang. Kita terlalu lemah, mari kita ambil contoh iklan secara acak, penawarannya lebih dari juta, dan biaya penamaan mencapai ratusan juta. Ada juga siaran langsung dari berbagai pemain populer, dan penjualannya meledak dalam sekejap. Selain itu, ada endorsement game, endorsement ponsel, endorsement produk aplikasi, dan berbagai penampilan komersial. Diperkirakan secara konservatif bahwa ketika acara kita berakhir, kita bisa menghasilkan setidaknya 30 miliar. Yang Shichen melaporkan dengan kagum. Apa-apaan? Wajah Chen Yuan langsung gelap. Mengadakan variety show bisa menghasilkan 30 miliar. Kau bercanda. Bukankah itu membuatmu rugi besar? Inilah yang kau lakukan. Baiklah, aku tidak akan membicarakan pekerjaan hari ini, aku tidak tertarik menghasilkan uang. Chen Yuan melambaikan tangannya. Ekspresinya sangat terkejut. Ekspresi Yang Shichen tercengang. Benar saja, di mata bos, target kecil beberapa miliar bukanlah apa-apa. Strukturku masih terlalu kecil. Dibandingkan dengan perkembangan pesat Feidun Capital, aku sama sekali tidak bisa mencapainya. Bos, saya punya dokumen di sini, yang berisi informasi detail dari 120 finalis. Sebagai salah satu dari 4 mentor program ini, Anda tentu perlu memahami informasi setiap pemain sebanyak mungkin. Yang Shichen berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Chen Yuan menerimanya dengan tenang dan mengangguk. Baiklah, ini pekerjaanku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami setiap pemain. Chen Yuan benar-benar menganggap masalah ini sebagai pekerjaan. Karena ini pekerjaan, wajar jika dia menanggapinya dengan serius. Bos, kamar Anda ada di kamar tidur utama di lantai 3. Kami telah memesan kamar terbesar untuk Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Hari ini sangat sibuk, dan Anda lelah, jadi pulanglah dan istirahat dulu. Jika Anda memiliki pekerjaan khusus, kita akan membicarakannya besok. Baik, bos, Anda juga harus tidur lebih awal. Yang Shichen merasa bahwa keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya adalah bergaul dengan Chen Yuan. Ternyata dengan orang yang tepat, Anda tidak perlu bekerja keras sama sekali, dan Anda dapat berhasil dengan mudah. Apapun yang Anda lakukan, semuanya akan berjalan lancar. Terakhir kali ia menyutradarai The Wandering Universe, ia tidak terlibat sama sekali dalam keseluruhan proses pembuatan film, dan ia hanya bertanggung jawab untuk mengatur isi karya, pengambilan gambar spesifik, ekspresi emosi para aktor, bahasa kamera, dan semua detailnya. Sebagai sutradara, ia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Semua dialog dan pengambilan gambar hampir sudah ditentukan. Kemudian, proses syuting film, produksi besar, ini memakan waktu kurang dari setengah bulan. Saya kira film itu akan segera dirilis. Akibatnya, pendapatan box office memecahkan rekor legendaris. Nama Yang Shichen langsung dikenal luas, menjadi sutradara domestik papan atas yang paling dinantikan oleh para artis untuk diajak bekerja sama. Acara, Real Actors, juga sukses besar. Hal ini membuat Yang Shichen kembali memasuki masa kejayaannya. Jika sutradara dibagi menjadi 6 tingkatan, sutradara tidak dikenal, sutradara kelas 3, sutradara kelas 2, sutradara kelas 1, sutradara top terkenal, dan sutradara top internasional. Yang Shichen hanyalah sutradara kelas 2 di puncak karirnya, bahkan belum mencapai ambang batas sutradara kelas 1. Dan sekarang, ia telah menjadi sutradara top terkenal. Dapat duduk sejajar dengan berbagai sutradara besar domestik. Semua ini berkat pandangan jauh dan strategi sang sutradara, yang telah merencanakan dan mempersiapkan segalanya dengan matang, sehingga kemenangan yang menentukan sudah di depan mata. Saat Yang Shichen merasa terharu, Chen Yuan telah tiba di kamar tidur utama di lantai 3. Ia dengan santai membuka profil pemain dan memeriksanya dengan saksama. Nama: Ni Wenxiuzi.
Latar belakang identitas. Ayah. Nizi Tao, seorang komedian dan penyanyi kelas 1. Meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Ibu. Wen Qiuyan, penari meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Usia, 20 tahun. Sekolah. Universitas Harvard. Keahlian. Menari, menyanyi, yoga, berakting. Tinggi, 172 cm. Dada, 85 cm. Pinggang, 53 cm. Pinggul, 86 cm. Berat, 50 kg. Foto 1. Foto 2. Foto 3. Nomor ID, 512. Nomor ponsel, 156. ID WeChat, 156. Nomor KAP, 156. Nomor akun akne, 156. Keterangan. Kontestan ini saat ini sangat populer, dengan lebih dari 2.000 juta penggemar di seluruh jaringan. Dia adalah salah satu kontestan unggulan teratas dalam grup program dan merupakan kandidat populer untuk memenangkan kejuaraan. Anda bisa fokus padanya. Informasi ini dapat digambarkan sebagai sangat detail. Hampir semua informasi disertakan, bahkan detail kontak pribadi. Ternyata Ni Wenxiuzi ini adalah seorang yatim piatu dan mahasiswa berprestasi di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Dia bekerja sangat keras di usia muda, berpartisipasi dalam acara variety show, dan mendapatkan 2.000 juta penggemar. Masa depannya tak terbatas. Chen Yuan dengan cepat membuka halaman informasi kedua. Nama, Ye Han. Latar belakang identitas, putri dari grup Longhua. Usia, 21 tahun. Sekolah, Universitas Fudan. Keahlian, bermain game, bermain biola, berpartisipasi dalam pembuatan film, The Wandering Universe. Chen Yuan membolak-balik halaman. Template profil semua orang mirip. Informasi pribadinya sempurna. Bab 855. Chen Yuan tinggal di Villano. Saat ini, tinggal di Villano, para kontestan teratas di area kompetisi Yanjing banyak berdiskusi. Bahkan setelah pukul 11 malam, mereka masih belum merasa mengantuk sama sekali, malah mereka gelisah dan bola-balik. Berita besar. Berita heboh. Tuan Yan telah tiba di ibu kota kekaisaran hari ini dan tinggal di Villano di sebelah kita. Dewa laki-lakiku akhirnya datang, wow hahaha. Seorang wanita yang anggun dan polos tertawa terbahak-bahak dengan tangan di pinggangnya. Penampilan polosnya dan perilaku liar dan tak terkendali membentuk kontras yang mencolok. Luo Qianwen, jangan tertawa menyeramkan seperti itu menakutkan. Katamu, Yan tidak akan menggunakan identitasnya untuk bersekongkol melawan kita, tetapi aku telah mendengar beberapa desas-desus. Semua orang mengatakan bahwa Yan adalah seorang playboy, dan telah terlibat skandal dengan banyak wanita cantik. Kenapa? Apakah kamu takut? Tidak, aku takut Yan selalu tidak tahu tentangku, hahaha. Jangan terlalu terobsesi, oke? Kita di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bukan untuk mencari pria. Daripada memikirkan untuk mengejar orang kaya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diri. Kita harus belajar dari saudari Qiuzi. Dia sangat cantik dan berbakat. Dia masih mahasiswa terbaik di Harvard, dan penggemarnya telah melebihi 2.000 juta. Jangan bandingkan dengan Qiuzi, aku takut aku lebih rendah darinya. Aku juga kontestan di acara ini. Aku masuk daftar pendek di babak penyisihan, semifinal, final, dan final sekaligus. Aku juga masuk 100 besar di Yanjing. Penggemarku kurang dari 2.000 juta, dan yang lain. Ayolah, rasanya sakit hatiku memikirkannya. Kudengar saudari Qiuzi dan Ye Han dari divisi kota sihir adalah pemain unggulan nomor 1 di final ini. Menurutku, bakat dan kekuatan saudari Qiuzi lebih stabil, dan dia pasti akan mengalahkan Ye Han. Namun, identitas dan latar belakang Ye Han sangat tidak biasa. Ayahnya adalah Presiden Kamar Dagang Huaxia, Presiden Grup Longhua, paman, dan bibi. Jika dia tidak memenangkan kejuaraan, apakah itu akan membuat orang berpikir bahwa grup program tidak menghormati Grup Longhua? Aku juga tidak mengerti. Jika seorang wanita caebol seperti Ye Han ingin membuat film, dia bisa mendirikan perusahaan film dan televisi sendiri dengan sejumlah uang. Mengapa dia harus bersaing dengan kita untuk kesempatan itu? Aku juga mabuk. Ada juga Qin Wushuang dari grup Qin, dan Zhao Yuqi dari Big Chat TV. Mereka semua memiliki kekayaan sendiri. Mereka berpartisipasi dalam kompetisi murni untuk bersenang-senang. Mungkin juara final sudah ditentukan secara otomatis. Dan bahkan 10 besar pun ditentukan secara otomatis. Sudah. Seperti kata pepatah, 3 wanita memainkan drama.
20 wanita bersama-sama lebih berisik daripada pasar sayur. Topik pembicaraan mereka tak ada habisnya. Mereka bisa mengobrol tentang pria dan wanita, dari wanita ke kosmetik, dari kosmetik ke gosip horoskop, dan mereka tidak bisa berhenti mengobrol selama 3 hari. Mertua, cicitan, dan rengekan. Inilah Dewi di mata para kutu buku itu. Mereka pendiam dan pemalu di depan laki-laki, tetapi secara pribadi mereka lebih berpikiran terbuka, dan mereka bisa membicarakan topik apapun. Tetapi di antara kerumunan itu, tampaknya ada seorang gadis yang tidak begitu cocok. Matanya dingin, ekspresinya tenang, dia tampak tidak pada tempatnya, tetapi statusnya terpisah, tidak ada yang ingin bergosip dengannya, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan orang lain. Dia adalah Ni Wenxiuzi, pemain paling populer dengan tingkat dukungan voting nasional nomor 1. Setelah menunggu begitu lama, Chen Yuan, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang lagi, aku hampir menjadi bintang top. Agar tidak menimbulkan kecurigaan target, saya memilih untuk tidak mengambil inisiatif menghubungi pihak lain sama sekali, dan menunggu dengan tenang, menunggu ikan memakan umpan. Penguasaan kecerdasan buatan berkaitan dengan perkembangan seluruh umat manusia. Chen Yuan memiliki teknologi sepenting itu di tangannya, tetapi dia memilih untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ya, dan kemudian menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan beberapa hal yang memalukan untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya pemborosan sumber daya yang besar, tetapi juga kanker besar yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, seperti menggunakan teknik peretasan, menyalin situs web berbahaya, membangun dark web, dan menyerang platform jaringan utama untuk secara paksa menghapus berita opini publik negatif, menduduki hak untuk berbicara, perilaku. Semacam ini sangat melanggar prinsip-prinsip komersial persaingan yang adil. Chen Yuan harus diberantas, tetapi sebelum pemberantasan, jika dia dapat memperoleh wawasan tentang rahasia kecerdasan buatan, ini akan menjadi langkah kunci bagi organisasi untuk mempromosikan penyatuan dunia. Aku sudah menahannya begitu lama, hanya untuk menghindari kecurigaan target, untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain, dan untuk memberinya pukulan fatal di saat kritis. Selanjutnya, aku harus lebih berhati-hati. Dia memiliki kecerdasan buatan dan hampir dapat mengendalikan seluruh dunia online. Mulai sekarang, aku harus memutuskan semua hubungan dengan organisasi dan sepenuhnya berperan sebagai kontestan tanpa mengungkapkan petunjuk apapun. Ni Wenxiuzi mendongak ke langit malam, berpikir dengan sangat tenang. Kak Qiuzi, apa yang kau pikirkan? Seorang gadis datang dan bertanya dengan penasaran. Luo Qianwen selalu merasa bahwa Ni Wenxiuzi sedikit berbeda dari yang lain, mungkin apa yang dia kejar bukanlah ketenaran dan kekayaan. Aku berpikir, di dunia ini, apakah setiap ruang sesuai dengan ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya? Ruang paralel ini seharusnya memiliki manusia yang sama, planet yang sama, matahari yang sama, galaksi yang sama, dan alam semesta yang sama, sehingga konsep alam semesta paralel muncul. Mungkin sedikit penyimpangan dalam sejarah akan mengarah ke arah yang sama sekali berbeda. Sangat mungkin kita hanyalah karakter dalam buku seseorang, bahkan bukan protagonis, tetapi peran pendukung kecil. Keberadaan dan lenyapnya kita tidak berarti bagi dunia ini. Mungkin ada pembaca yang sedang memegang ponsel sekarang. Dia mungkin sedang membaca novel kita di kelas atau di bawah selimut, dan kita hanyalah karakter yang tidak mencolok dalam tulisan penulis. Takdir telah lama ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Kata Ni Wenxiuzi dengan mata yang dalam. Mata yang berbinar di langit malam tampak sangat terang. Tidak mengerti. Kak Qiuzi, kenapa kau selalu suka mengatakan hal-hal yang tidak ku mengerti? Meskipun aku tidak mengerti, menurutku itu masuk akal. Tidurlah, Kak Qiuzi, kita ada latihan besok. Baik. Ni Wenxiuzi mengangguk. Lalu tertidur lelap. Hening sepanjang malam. Langit tertutup kabut asap, dan tidak ada bintang yang terlihat. Pukul 6 pagi keesokan harinya. Beberapa anggota staf membangunkan mereka. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Mereka harus bersiap untuk mandi dan berdandan setidaknya 1 jam sebelumnya. Hari ini, selain dari area kompetisi Yanjing, kontestan dari 9 kota besar lainnya juga akan tiba satu persatu. Staf akan mengikuti dan merekam semua kontestan. Merekamnya seperti cuplikan kehidupan. 120 kontestan berkumpul di kompleks villa. Di depan kamera besar, Anda tidak boleh telanjang. Terlebih lagi, Tuan Yan datang sendiri, dan tim program menetapkan bahwa setiap area kompetisi harus menampilkan pertunjukan untuk Tuan Yan. Bab 856. Cepat, cepat, Luo Qianwen, kita akan ke studio jam 7, kalau kau tidak bangun, nanti terlambat untuk berdandan. Biarkan aku tidur sebentar saja, dan aku akan bangun dalam 10 menit. Dewa laki-lakimu, Tuan Yan, ada di sini, dan Tuan Yan ada di sini untuk memeriksa tempat tidur. Sial. Di mana Tuan Yan, dan di mana Tuan Yan? Oke,
Xiao Moer, kalau kau berani berbohong padaku, beri aku cakar naga. Para gadis di villa tampaknya sudah berbaur, dan suasananya harmonis. Mereka bangun, mencuci muka, menggosok gigi, berdandan, dan sarapan di tengah pertengkaran. Beberapa orang bangun terlambat, jadi mereka terburu-buru. Beberapa orang bangun jam 5, tidak terlalu cepat. Saat ini, di 5 villa, sekitar 82 kontestan tingkat lanjut telah pindah, dan hanya 38 kontestan yang belum tiba. Tapi seharusnya semuanya akan tiba hari ini. Para kontestan terakhir yang lolos kualifikasi, staf telah mengirim bus ke bandara untuk menjemput mereka. Jarang sekali Chen Yuan bangun pagi hari ini. Sebagai salah satu dari 4 mentor grup program, sudah sewajarnya dia memberi contoh. Bagaimana mungkin aku tidur larut? Bos, setelah Anda pindah ke kompleks villa, saya sudah mengatur 2 kru kamera untuk mengikuti dan merekam Anda. Apakah Anda keberatan? Yang Si Chen meminta instruksi kepada Chen Yuan. Tidak keberatan, rekam saja jika Anda mau. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, identitasnya sudah lama terungkap. Sebagai salah satu dari 4 mentor grup program, merekam memang sudah seharusnya. Dia sudah siap secara mental. Tetapi Chen Yuan tidak tahu bahwa sementara grup program merekamnya, siaran langsung simultan sudah dimulai. Tidak hanya siaran langsung di Big Chat TV, tetapi siaran langsung di semua platform. Karena popularitas program, Real Actor, saluran siaran langsung di semua platform telah dibuka. Pagi ini, judul yang menarik perhatian telah dipasang di ruang siaran langsung resmi. Tuan Yan, bintang film miliarder, telah datang ke ibu kota kekaisaran untuk secara pribadi membimbing kemampuan akting para kontestan. Begitu judul berita ini muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Ruang siaran langsung sudah ribut. Di mana Tuan Yan, kenapa tidak keluar? Aku sudah menunggu setengah jam, kru acara tidak akan membuat masalah, kan? Keluar, astaga, apakah Tuan Yan setampan itu? Aku tidak mengerti kenapa kalian semua memanggilnya Tuan Yan. Ada banyak diskusi di media, tapi Chen Yuan tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan staf, Chen Yuan datang ke Villa No. Villa No menempati area terluas, hampir melebihi meter persegi. Setelah renovasi dan perbaikan, terdapat studio terbesar. Sangat luas. Dapat menampung 100 penonton, ditambah lebih dari kontestan, dan sama sekali tidak terasa sesak. Dan di lantai atas dan bawah, juga terdapat ruang latihan tari khusus, studio rekaman, studio foto, tanda seru. Sebelum Chen Yuan memasuki studio, dia sudah terpesona melalui jendela di pintu masuk. Ada lebih dari 80 wanita cantik berkumpul di sana. Usia mereka seragam antara 18 dan 25 tahun. Semuanya memiliki wajah cantik dan sosok yang mempesona. Ini terasa lebih berlebihan daripada memasuki gua pansi. Astaga! Semua cantik, tapi yang paling jelek semuanya setingkat siswi sekolah. Pantas saja acara ini populer, dari semua variety show yang pernah kutonton, acara ini paling banyak yang cantik. Aku sangat iri sampai aku gila. Tuan Yan, aku sarankan Anda bersikap manusiawi. Serangan itu menjadi gila. Chen Yuan melihat bahwa di studio, 3 instruktur lainnya belum datang, dan merasa bahwa dia masuk sendirian, dan dia tampak sedikit tidak dikenali. Siapa itu? Ambilkan aku masker dan topi, dan berikan aku izin kerjamu juga, jangan sampai membuat ular itu kaget. Baik, bos. Chen Yuan cepat-cepat memakai topi dan maskernya. Kemudian membawa kamera video, berpura-pura menjadi kru kamera, menyelinap ke studio. Astaga, rokok selalu terlalu keren. Bisa main, benar-benar bisa main. Aku akan ke Big Chat TV untuk memberitahu nona muda bahwa Tuan Yan berpura-pura menjadi kamera video. Jangan jadi hantu, Kak. Ada banyak kru kamera di studio. Kedatangan Chen Yuan tidak menarik perhatian para gadis ini. Karena tidak ada instruktur, beberapa gadis berlatih tari, beberapa menghafal dialog, dan beberapa melakukan siaran langsung. Grup program menetapkan bahwa semua kontestan yang lolos ke final akan membuka ruang siaran langsung di Big Chat TV secara terpisah untuk mengumpulkan popularitas. Pada saat yang sama, ini juga untuk menarik trafik ke Big Chat TV. Manfaatkan popularitas program untuk meningkatkan trafik Big Chat TV, dan pada saat yang sama, trafik Big Chat TV akan meningkat, yang juga memungkinkan para pemain untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan kerjasama ini adalah situasi saling menguntungkan. Karena para pemain besar, tidak semua orang dapat berbagi kesempatan siaran yang sama. Beberapa kontestan adalah kandidat populer, jadi secara alami akan ada lebih banyak siaran, sementara beberapa kontestan mungkin hanya digunakan sebagai pelengkap. Dengan lebih sedikit siaran, ada lebih sedikit kesempatan untuk menunjukkan diri.
Persaingan di babak final bahkan lebih brutal, jadi saya membutuhkan bantuan siaran langsung kamera kecil untuk meningkatkan popularitas saya, meningkatkan eksposur saya, dan mendapatkan beberapa pemirsa yang mendukung saya. Gadis yang sedang menari itu, berapa nomor studionya? Tanya Chen Yuan dengan santai. Dia Sang Guanyu, nomor siaran langsungnya 668, dan dia juga salah satu kontestan populer. Ternyata dia Sang Guanyu, dia menari dengan sangat baik. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dengan santai dan mengklik aplikasi Big Chat. Saya sudah lama tidak masuk ke akun platform saya. Chen Yuan mengklik untuk masuk. Rokok kesepian, resmi diluncurkan. Ternyata nama online Tuan Yan adalah Yiyan Kesepian, tidak heran semua orang memanggilnya Tuan Yan. Apa yang akan dilakukan Tuan Yan, apakah dia akan memungut biaya? Sepertinya dia benar-benar memungut biaya, brengsek, dia memungut 1 miliar. Tanda tanya kurung siku tutup. Di bawah tatapan terkejut kedua kru kamera, Chen Yuan dengan santai mengisi ulang akunnya dengan 1 miliar makanan kucing. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang siaran langsung. Puluhan juta penonton di seluruh jaringan sangat terkejut hingga kepala mereka terasa mati rasa. Dan saat ini, Big Chat TV, ruang siaran langsung Sang Guanyu. Tuba tingkat penuh, Kaisar Dewa, rokok kesepian, turun dengan dentuman keras. Saat ide ini memasuki panggung, lebih dari 10.000 penonton di ruang siaran langsung serentak bersemangat. Berbaring di rumput, asap selalu mengepul. Selamat kepada Tuan Yan, pasukan keluarga Yan telah berkumpul. Apa yang kulihat, pria itu, akhirnya dia kembali. Dia di sini, dia benar-benar di sini. Detik berikutnya. Sebuah dampak dahsyat menyapu, mengguncang seluruh ruang siaran langsung, seluruh platform terkejut, dan semua ruang siaran langsung secara kolektif menampilkan layar yang melayang. Kaisar Shenhao kesepian, sebatang rokok, dan memberikannya kepada pembawa acara Sang Guanyu. Dampak dahsyat 1. Dampak planet adalah hadiah eksklusif Shenhao di Big Chat TV. Anda perlu mengaktifkan Kaisar Shenhao sebelum dapat membelinya. Satu dampak planet bisa mencapai 100 juta koin saudari lunak. Layar mengambang dapat berlangsung selama 5 menit, seluruh platform membuka saluran akses lalu lintas, klik efek khusus hadiah tersebut, dan Anda dapat langsung masuk ke ruang siaran langsung Sang Guanyu. Dapat dikatakan sebagai hadiah termahal, tanpa pengecualian. Sejak peluncuran Big Chat TV, tidak lebih dari 5 orang yang telah memberikan hadiah seperti dampak planet. Bab 857. Yang lain paling banyak hanya mengambil 1 atau 2 foto. Hanya akun ide Lonely Cigarette yang mencetak rekor memberikan Planet Impact berkali-kali. Legenda Yan Zong telah ditiru oleh orang lain, tetapi belum pernah terlampaui. Kaisar Shenhao kesepian, sebatang rokok, dan memberikan Planet Impact 20 kepada pembawa acara Sang Guanyu. Chen Yuan mengklik dengan santai, dan langsung mengirimkan 20 hadiah. Kedua saudara kameramen di belakangnya sudah ketakutan setengah mati di tempat. Nima ini. 2.000 juta hanya dikirim begitu saja. Habis hanya dalam 10 detik. Dasar monyet. Hebat, sungguh hebat. Tuan Yan tidak pernah mengecewakan saya. Mentalitas saya hancur, saya bekerja sangat keras, gaji saya kurang dari 2.000 sebulan, dan perokok itu menghabiskan juta dalam 10 detik. Cari area bayangan psikologis dari kedua videografer itu. Pertama kali saya melihat Tuan Yan menggeser hadiah di siaran langsung, saya sangat bodoh. Serbuan geseran pun terjadi dengan panik. Tak lama kemudian, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung Sang Guanyu mulai meroket. Hanya dalam 5 menit, penonton online-nya melebihi 100 juta. Dan popularitasnya terus melonjak. Penonton yang berbondong-bondong ke ruang siaran langsungnya bukan hanya dari platform Big Chat, tetapi penonton dari platform lain juga berdatangan karena siaran langsung Chen Yuan untuk menghasilkan uang. Karena Big Chat TV juga dapat menonton siaran langsung Yan Zong, mengapa tidak tetap di Big Chat TV? Dengan cara ini, tidak perlu beralih antara dua platform, menghemat waktu. Perilaku Chen Yuan, secara tidak terlihat, membawa bonus trafik yang besar ke Big Chat TV. Efek dari acara ini benar-benar eksplosif. Pada saat ini, Sang Guanyu tidak memperhatikan situasi di ruang siaran langsung. Dia mungkin terlalu banyak berlatih dan menari, dan dia bahkan tidak berinteraksi dengan penonton di ruang siaran langsung. Saat dia menyadarinya, Tuan Yan sudah pergi. Luo Qianwen ini punya kepribadian yang imut. Chen Yuan mengamati secara diam-diam, dan mengirimkan 10 putaran, benturan planet, lagi dengan tangannya. Sialan, Xiao Moer, kemarilah dan lihat, Tuan Yan memberiku hadiah, itu benturan planet, aku memberikan 10 di antaranya, astaga, seru Luo Qianwen. Semua orang bodoh. Dewa laki-lakinya, baru menyadarinya. Dan memberinya hadiah. Senang, senang. Tidak jelas.
Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak memakai riasan hari ini, kalau aku tahu, aku tidak akan tidur sampai siang. Aku akan pergi, Planet Impact, adalah hadiah eksklusif, 1 juta, Luo Qianwen, kau akan kaya raya, kata Xiao Moer dengan terkejut. Pada saat ini, kerumunan telah meledak. Chen Yuan masih bersembunyi dalam kegelapan. Perkembangan yang tidak senonoh. Kau bilang, apakah tidak adil jika aku memberikan hadiah kepada beberapa kontestan saja? Tentu saja, bos, beberapa kontestan yang kau ambil hadiahnya secara individual pasti akan menjadi fokus tim program, dan bahkan dapat memengaruhi hasil kompetisi. Kata juru kamera dengan sangat tepat. Itu tidak akan berhasil, permainan harus adil, tidak ada perlakuan khusus. Chen Yuan melambaikan tangannya. Demi keadilan, dia memilih hujan dan embun. Chen Yuan dengan cepat beralih antara ruang siaran langsung. Gila-gilaan mengambil hadiah. Setiap ruang siaran langsung dimulai dengan Planet Impact. Kaisar Shen Hao kesepian dan memberikan sebatang rokok kepada pembawa acara Huaduling Planet Impact 10. Kaisar Shen Hao kesepian dan memberikan sebatang rokok kepada pembawa acara Chen Tiantian Planet Impact 10. Kaisar Shen Hao kesepian dan memberikan sebatang rokok kepada pembawa acara Niwen Xiuzi Planet Impact 10. Petik 2. Tangan Chen Yuan sangat cepat. Kurang dari 1 jam. Di antara 82 kontestan di lokasi, Chen Yuan secara kolektif mengirimkan gelombang hadiah sebagai penghargaan. Setidaknya 10 planet saling bertabrakan untuk memulai. Gila, sungguh gila. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tuan Yan telah menghapus 1 miliar yuan. Duduk, latihan dasar, jangan enam. Saya berlutut, Tuan Yan, apakah Anda masih kekurangan anjing di rumah yang bisa bicara? Benar sekali, kemiskinan membatasi imajinasi saya. Wang Duoyu menghabiskan 1 miliar yuan dalam sebulan, dan Yan selalu menghabiskan 1 miliar yuan dalam setengah jam. Yan Zong memberi setiap kontestan setidaknya 1.000 juta hadiah, yang berarti selama gadis-gadis ini masuk final, mereka akan memiliki setidaknya 900 juta pendapatan awal. Bagian yang diberikan Big Chat TV kepada pembawa acara wanita adalah persen. Berbaring di rumput, ternyata ini adalah keuntungan tersembunyi. Saya pasti akan ikut serta dalam kompetisi jika saya mengetahuinya lebih awal. Pada saat ini, puluhan juta pemirsa di ruang siaran langsung terkejut. Saya merasa konsep saya tentang uang telah sangat terpengaruh. Satu persatu, bola mata mereka hampir keluar. Apakah ini siaran langsung untuk menghasilkan uang, ataukah di depan puluhan juta penonton, di hadapan netizen di seluruh platform, menghasilkan 1 miliar dalam setengah jam? Hanya Yan Zong yang bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh gila, tidak manusiawi. Saat ini, bukan hanya penonton siaran langsung. Semua kontestan di studio siaran langsung hampir terpaku karena terkejut. Sebelum orang-orang dari Tuan Yan melihatnya, sebuah paket hadiah super besar datang. Uang yang dia gesek bisa ditarik langsung, dan dia bisa membeli rumah keesokan harinya. Kita tidak pernah tahu kejutan apa yang menanti kita di masa depan. Tuan Yan benar-benar terlalu murah hati. Aku belum pernah melihat orang semurah hati ini. Dewa laki-laki memang pantas disebut dewa laki-laki. Dia begitu dominan dan perkasa. Beberapa gadis tersipu malu karena kegembiraan. Tentu saja, ada juga yang ekspresinya relatif datar. Misalnya, Niwen Xiuzi. Hadiah 1.000 juta sama sekali tidak akan menggoyahkan tekadnya yang kuat. Hatinya sangat tenang. Tapi dia juga berpura-pura sangat gembira dan bahagia. Bahkan jika Chen Yuan tidak ada di lokasi, dia tidak akan menunjukkan kekurangan apapun, dan dia harus selalu disiplin pada dirinya sendiri. Melakukan semua detail dengan sempurna. Niwen Xiuzi ini benar-benar menonjol dari yang lain. Bahkan di lokasi syuting program yang dipenuhi para wanita cantik, sikapnya yang tenang adalah pancaran cahaya yang paling bersinar. Kapanpun dan dalam kesempatan apapun, tidak ada yang bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Sebelum Ye Han tiba di ibu kota kekaisaran, sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Niwen Xiuzi dalam hal temperamen. Tepat ketika Chen Yuan sedikit terkejut. Di ruang siaran langsung Niwen Xiuzi, seorang kaisar tingkat penuh kedua tiba-tiba muncul. Santo pelindung Kaisar Shen Hao Qiuzi, dipersembahkan kepada pembawa acara Niwen Xiuzi Planet Impact 10. Santo pelindung Kaisar Shen Hao Qiuzi, dipersembahkan kepada pembawa acara Niwen Xiuzi Planet Impact 50. Santo pelindung Kaisar Shen Hao Qiuzi, dipersembahkan kepada pembawa acara Niwen Xiuzi Planet Impact 100. Berbaring di rumput, Qiuzi memang dewi paling populer di grup program, tapi ada kakak laki-laki yang berani menantang Tuan Yan. Mengangkat tangan adalah juta, kakak laki-laki ini juga sangat kuat. Qiuzi memiliki lebih dari 2.000 juta penggemar, jadi wajar jika kakak laki-laki lain jatuh cinta padanya. Tuan Yan, jangan pengecut,
lakukan saja. Terjadi banyak diskusi di ruang siaran langsung. Tampaknya agak terencana. Dan pada saat ini, Chen Yuan menyadari bahwa Ye Han sebenarnya sudah mulai siaran. Ini seharusnya pertama kalinya putri keluarga Ye melakukan siaran langsung, dan ruang siaran langsung hanya dibuka atas permintaan tim program. Saat ini, dia baru saja turun dari pesawat, dan kru kamera khusus sedang melacak dan merekam. Tingkat popularitas Ye Han sangat tinggi, mencapai 94 poin. Saya belum pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bab 858. Saat ini, di ruang siaran langsung Niwen Xiuzi, jumlah pengguna online telah melampaui 500 juta, dan masing-masing adalah jumlah online nyata. Di semua platform, hampir tidak ada ruang siaran langsung pembawa acara yang dapat mencapai efek yang begitu dahsyat. Karena grup program mengalihkan seluruh jaringan, siaran langsung Chen Yuan dapat ditonton di semua platform di seluruh jaringan, seperti menonton final dunia League of Legends. Shark, Longya, Kuanmin, Kuaishou, Posin, Station B, Aiki, Squid, Penguin, Huajiao, Volcano, Momo, dan lebih dari 50 platform siaran langsung lainnya, dengan puluhan juta penggemar. Membanjiri Big Chat TV. Dan sebagian besar dari mereka mengklik ruang siaran langsung Niwen Xiuzi. Di bawah dampak lalu lintas yang sangat besar, lalu lintas platform Big Chat TV meningkat 5 kali lipat dalam sekejap. Jumlah pengguna online simultan tertinggi telah melampaui juta. Sambil memegang walkie-talkie di latar belakang, Yang Chen mengarahkan pekerjaan. Benar-benar tercengang. Sialan. Tuan Yan memang pantas disebut Tuan Yan. Bagaimana bisa dia memikirkan cara seperti itu untuk mengeruk keuntungan? Big Chat TV telah menarik penggemar dari semua platform. Meskipun di permukaan tampaknya Tuan Yan menghabiskan sejumlah besar uang, efek dari gelombang program ini sangat besar, sangat mungkin platform Big Chat akan mencapai puncak industri siaran langsung dan menjadi pemimpin nomor 1 di seluruh jaringan. Jika dihitung seperti ini, valuasi Big Chat bisa naik lagi 50 miliar, dan Yan telah menghasilkan total 1 miliar. Itu bukan kerugian. Bos memang pantas disebut bos, tata letaknya saja yang berbeda, dia hanyalah pengumpul trafik humanoid. Pada saat yang sama Yang Chen ketakutan. Chen Yuan tidak tahu apa-apa tentang perilakunya melakukan siaran langsung di seluruh jaringan. Dia mengira juru kamera hanya merekam sebuah program. Dan saat ini, karena Ye Han baru saja membuka siaran langsung, popularitas ruang siaran langsung belum terlalu tinggi. Penonton online hanya lebih dari 100 orang. Dibandingkan dengan 500 juta penonton di ruang siaran langsung Niwen Xiuzi, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Namun, mata Chen Yuan berbinar. Dia akhirnya menemukan kesempatan emas untuk mendapatkan uang. Klik lagi antarmuka isi ulang. Jumlah isi ulang. RMB 10, RMB 50, RMB 100, RMB 500, RMB 1000, RMB 5000, RMB 10.000, RMB 50.000, RMB 10.000. Saluran isi ulang khusus, 100 juta yuan, 10 miliar yuan, 100 miliar yuan. Dasar pembohong. Kenapa saluran isi ulang kita berbeda dengan saluran isi ulang Yanzong? Kita hanya bisa isi ulang maksimal 100 sekaligus, sedangkan Yanzong bisa isi ulang hingga miliar sekaligus. Bukankah kau bicara omong kosong? Sebagai pemain VIP Yanzong, tidak ada batasan isi ulang, kalau tidak, dengan kecepatan hadiahnya, dia harus mengisi ulang selama seharian hanya untuk mengisi ulang. Dasar pembohong, Yanzong telah mengisi ulang 100 miliar lagi. Tepat ketika semua penonton terkejut. Chen Yuan datang dengan 10 kali isi ulang beruntun. Setiap kali isi ulang maksimal adalah 100 miliar, dan 10 kali isi ulang adalah 1000 miliar. Netizen. Tanda tanya di seluruh layar membuat orang bertanya-tanya apakah uang yang diisi ulang oleh Tuan Yan adalah uang palsu. Seluruh platform Big Chat TV memiliki nilai pasar lebih dari 300 miliar. Kau langsung mengisi ulang 1000 miliar. Sungguh keterlaluan. Tak lama kemudian, Chen Yuan masuk ke ruang siaran langsung Ye Han. Selamat datang Kaisar Shenhao Rokok Kesepian, datang ke ruang siaran langsung ini. Ayo, sungguh, apakah orang itu akan mulai? Serangan pasukan keluarga Yan, berkumpul. Cong cong, pasukan Yan sedang bergerak, tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ho, sialan dia. Banyak sekali teman-teman air yang memerah karena kegembiraan. Satu persatu hampir melompat kegirangan. Di bawah kepemimpinan Chen Yuan, mereka tampaknya membentuk pasukan secara spontan. Pasukan jaringan dengan puluhan juta orang. Kemanapun asap selalu mengarah, mereka bergegas ke sana. Kemanapun mereka pergi, hancurkan dunia. Kuasai dunia, tak ada yang berani menolak.
Akhirnya, sebuah komet dari kedalaman alam semesta melesat melintasi langit malam, dan sebuah planet yang mengerikan menghantam, menghasilkan efek khusus hadiah yang mengejutkan. Layar meledak. Kaisar Shenhou kesepian, sebatang rokok, dan memberikannya kepada pembawa acara Yehan Planet Impact 10. Kaisar Shenhou kesepian, sebatang rokok, dan memberikannya kepada pembawa acara Yehan Planet Impact 100. Kaisar Shenhou kesepian, sebatang rokok, dan memberikannya kepada pembawa acara Yehan Planet Impact 10.000. Dengan kecepatan seperti orang yang sudah melajang selama 20 tahun, Chen Yuan dengan panik mengklik hadiah. Setidaknya 5 putaran dapat ditembakkan dalam 1 detik. Itu sama dengan 500 juta per detik. 5.000 juta dalam 10 detik. 1 menit dan 60 detik adalah juta. 60 menit 1 jam adalah 180 miliar. Faktanya, tangan Chen Yuan lebih cepat, dia menggesekkan 200 miliar dalam waktu kurang dari 1 jam. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Pada saat ini, semua orang gemetar serentak. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, tidak pernah merasa begitu miskin untuk sesaat pun. Dunia orang kaya telah menyegarkan ingatan mereka. Dan operasi semacam ini. Ruang siaran langsung Yehan awalnya hanya memiliki beberapa ratus orang, tetapi dengan berkumpulnya pasukan keluarga Yan, penonton dari ruang siaran langsung segera melebihi 100 juta, 500 juta, 1000 juta, dan akhirnya mencapai puncaknya 300 juta. Dengan populasi 14 miliar di negara itu, satu orang menonton siaran langsungnya untuk setiap 100 orang. Ini hampir merupakan rekor yang legendaris. Hanya karena pria itu menggesekkan uang untuknya. Dan puluhan miliar telah digesekkan dengan marah. Para penonton yang terhormat, maaf, sistem mengalami kerusakan gelombang. Layar ponsel Chen Yuan menjadi hitam. Dalam sekejap, pikiran saya dipenuhi dengan garis-garis hitam. Astaga, sistemnya rapuh sekali. Malah crash untukku. Hebat, sistemnya benar-benar crash. Apa yang dilakukan Departemen Teknis Kucing Besar itu, bahkan tidak bisa menangani lalu lintas sekecil ini. Pak Yan, jangan masuk kerja besok. Saat ini, Yehan baru saja tiba di kompleks villa. Dia sama sekali tidak menonton siaran langsung di sepanjang jalan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan siaran langsungnya. Bersama Qin Wushuang, dia mengikuti rombongan terakhir dari 38 anggota yang dipromosikan dan berhasil sampai. Han, apakah kamu menyadari bahwa semua orang menatapmu dengan tatapan aneh, kata Qin Wushuang dengan ekspresi bingung. Ya, aku juga menyadarinya. Bahkan gadis-gadis di grup yang sama menatapku dengan sangat aneh. Han, kamu sangat cantik, wajar jika mereka iri padamu. Tidak, mereka juga sangat cantik. Di grup program ini, pasti ada banyak gadis yang lebih cantik dariku. Han, kamu terlalu rendah hati. Chen Yuan adalah mentor di grup program. Dia bertemu begitu banyak Ying-Ying dan Yan-Yan setiap hari. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apakah karena dia ingin menggoda perempuan? Tapi kenapa dia tidak datang untuk menggodaku? Apakah karena aku tidak cukup cantik, kata Qin Wushuang dengan wajah sedih. Bagaimana mungkin, Suang, kecantikanmu diakui oleh si iblis. Lalu kenapa dia tidak datang menjemputku? Aku sangat marah. Ayah Yehan, benarkah itu Anda? Wow, Bos Yan baru saja memberi Anda hadiah puluhan miliar, dan ruang siaran langsungnya langsung runtuh. Sungguh luar biasa. Nama saya Chen Tian. Senang bertemu dengan Anda. Seorang wanita cantik dengan kepribadian yang ceria berlari menghampiri Yehan dengan wajah gembira. Begitu kata-kata itu keluar, Yehan langsung tercengang. Bab 859. Apakah Chen Yuan memberiku hadiah? Dan puluhan miliar. Ya. Kru program mengangguk. Yehan mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun latar belakang Big Chat TV miliknya. Dia baru pertama kali membuka ruang siaran langsung hari ini, dan dia bahkan belum berinteraksi dengan penonton. Saat pertama kali menonton, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung adalah 167, dan penggemar yang mengikuti 150. Dia merasa bosan kemudian, jadi dia tidak peduli. Dan sekarang kurang dari 2 jam telah berlalu. Jumlah orang yang online di ruang siaran langsung, 13.359.801. Pengikut di ruang siaran langsung, 15.690.012. Pendapatan latar belakang, 26.983.526.268 yuan. Penggemar langsung melebihi 500 juta. Pendapatan latar belakang lebih dari 260 miliar. Jumlah pendapatan yang luar biasa. Yehan benar-benar bingung. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kaya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan puluhan miliar begitu saja, kan?
Siaran langsung itu berlangsung kurang dari 2 jam dan menghasilkan lebih dari 300 miliar, sungguh menakutkan. Dengan angka yang begitu mencengangkan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Chen Yuan? Ye Han mematikan siaran langsung, lalu menelepon Chen Yuan. "Hei, Chen Yuan, kenapa kau ingin memberiku hadiah uang sebanyak itu?" tanya Ye Han langsung ke intinya. "Bukankah kau baru saja tahu kalau kau mulai siaran langsung? Sebagai teman, aku akan mendukungmu. Apakah hanya mendukung satu gelombang? Apakah kau mendukung gelombang puluhan miliar? Apakah kau?" Ye Han ingin mengatakan bahwa kau tidak menyukainya, tetapi dia menyadari ada orang-orang di sekitarnya yang menatapnya. Jadi pipinya sedikit memerah, dia ragu untuk berbicara. "Ya, puluhan miliar, kurasa itu tidak seberapa, jadi jangan terlalu dianggap serius," kata Chen Yuan dengan santai. Tampaknya tidak peduli. Dia pasti sedang mengungkapkan pikiran berapi-apinya dengan nada santai yang dibuat-buat. Setelah berteman begitu lama, setelah melewati banyak hal, Ye Han memiliki pemahaman yang mendalam tentang kualitas batin Chen Yuan, dan dia sangat yakin bahwa dia menyukai Chen Yuan. Hanya saja dia masih belum yakin tentang niat Chen Yuan. Pria ini sangat aneh sehingga tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Dia sepertinya menyukai semua orang, dan sepertinya tidak menyukai siapapun. Tapi sekarang, dia akhirnya yakin. Chen Yuan menyukainya. Lagi pula, ada begitu banyak wanita cantik yang berpartisipasi dalam grup program, aktor sejati, mengapa Anda hanya dibayar puluhan miliar untuknya saja? Bukankah Zhao Yuqi ikut berpartisipasi? Qin Wushuang juga ikut serta dalam kompetisi. Mengapa tidak mengabaikan mereka? Ini jelas merupakan preferensi pribadi. Seseorang tidak pernah bisa melihat apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia lakukan. Tindakan selalu mencerminkan pikiran yang paling jujur di hati pihak lain. Jika seorang pria yang memberikan hadiah puluhan miliar untukmu tidak menyukaimu, apakah benar bahwa seorang pria yang mengatakan dia menyukaimu dengan cara yang menyanjung benar-benar menyukaimu? Niat Chen Yuan sudah sangat jelas. Tanpa ragu. Dia menyukaiku. Ye Han. Tingkat kesukaan +1. Ding. Ye Han, target yang dijilat anjing, telah menembus 95 poin tingkat kesukaan. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Tuan rumah menghabiskan uang untuk target yang dijilat anjing, totalnya 260 miliar, dan tuan rumah mendapat hadiah berupa rabat 26 miliar. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah +60. Ding. Hadiah keahlian tuan rumah. Keahlian psikologi, keahlian biola, keahlian kaligrafi, tingkat bahasa Inggris, tingkat bahasa Jepang, kesadaran Raja Puncak Ngarai. Nama, Chen Yuan. Tinggi, 185 cm. Kelincahan, 180. Nilai rata-rata untuk orang normal, 10. Status. Tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Sisa poin penguatan, 120 poin. Keahlian. Klik untuk melihat daftar keahlian. Serangan baliknya berhasil. Sayang sekali aku tidak sempat menyelesaikan penggeseran Goujin. Aku hanya menggesek lebih dari 200 miliar dan aku gang. Chen Yuan juga merasa sangat tak berdaya. Saat Big Chat TV didirikan, Chen Yuan meminta sendiri untuk memberikan hadiah sebesar 100 juta, hanya untuk mempermudah penghasilannya. Saat itu, aku masih berpikir bahwa hadiah virtual sebesar 100 juta agak berlebihan. Sekarang Chen Yuan merasa seperti orang yang menyebalkan. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya meminta departemen teknis untuk memberikan hadiah sebesar juta. Ini akan membuat proses pembuatan konten jauh lebih mudah. Hadiah 100 juta masih terlalu kecil. Chen Yuan membeli begitu banyak hadiah untuk Han Han, apakah dia menyukai Han Han? Meskipun aku selalu tahu bahwa latar belakang keluarga Han Han lebih baik dariku, dan dia juga lebih cantik dariku, tapi... Qin Wushuang melihat latar belakang pendapatan Ye Han. Hatiku tiba-tiba terasa sedikit getir. Yang dia pedulikan bukanlah pendapatan dari hadiah itu, tetapi apakah Chen Yuan selalu bersikap acuh tak acuh padanya karena dia menyukai Ye Han. Selama dia tidak menghubungi Chen Yuan jarang berinisiatif menghubunginya. Ini membuatnya merasa sedikit dirugikan. Pada saat ini, kerumunan mulai bergosip. Tuan Yan memberi hadiah kepada kontestan lain, paling banyak puluhan juta, bahkan Ni Wenxiuzi pun tidak terkecuali, tetapi dia hanya memberi Ye Han puluhan miliar. Ini jelas perlakuan yang berbeda. Seorang gadis sombong berkata dengan tatapan iri. Ya, Tuan Yan jelas lebih optimis terhadap Ye Han. Juara final ini seharusnya Ye Han. Itu wajar jika dipikir-pikir. Lagi pula, dia adalah putri keluarga Ye, seorang wanita caebol, dan pewaris pertama. Hanya wanita caebol kelas atas seperti itu yang bisa menikah dengan Yan. Gadis-gadis dari keluarga biasa,
secantik apapun mereka, bagaimanapun juga, dengan perbedaan latar belakang yang begitu besar, bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Qianjin. Ini semua permainan modal. Bukan berarti Yan selalu ingin populer. Yan selalu membayar saya puluhan miliar, dan saya juga bisa menjadi populer. Setelah itu, saya mengembalikan uangnya kepada Yan. Platform Big Chat juga berada di bawah kantor pusat Yan, dia hanya menggunakan sejumlah besar uang untuk mengoperasikannya. Sebenarnya, dia tidak kehilangan uang sama sekali, dan dia masih bisa mendapatkan trafik yang sangat besar. Ini adalah operasi komersial. Seorang gadis yang tampak cerdas dan pintar menebak dengan wajah positif. Dia sepertinya telah melihat permainan modal ini. Bagaimana mungkin seseorang benar-benar memberikan hadiah puluhan miliar kepada pembawa acara wanita? Ini jelas operasi modal untuk mendapatkan trafik. Mungkin grup Longhua telah mencapai kerja sama strategis dengan tembakau. Orang-orang hanya mementingkan efek pertunjukan. Tetapi Anda harus mengakui bahwa efek program dan metode operasi modal semacam ini telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, menggesek hadiah, menipu trafik, dan ritme, rutinitas semacam ini digunakan oleh banyak orang. Tetapi tidak ada perusahaan yang dapat mencapai efek Yanzong. Karena tidak ada yang berani menghabiskan puluhan miliar. Mereka sama sekali tidak mampu membayar sebanyak itu. Yang terpenting adalah Yan selalu memiliki platformnya sendiri, tetapi mereka tidak. Chen Yuan saat itu masih berpura-pura menjadi juru kamera. Beberapa kontestan wanita yang penasaran mengeluarkan ponsel mereka saat istirahat makan siang. Mereka mulai mencari ruang siaran langsung Tuan Yan. Lingkungan ini, kenapa terasa begitu familiar? Aku kehilangan akal, Tuan Yan ternyata pura-pura jadi juru kamera. Aku ingin masyarakat mati, ini terlalu memalukan. Barusan aku kentut di depan Tuan Yan, wow gelombang, Luo Qianwen menutupi wajahnya dan hampir terpeleset ke dalam celah di tanah. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu di depan pria tampan itu. Bab 860. Terkejut. Jeritan. Suara pecah. Di tengah jeritan sekelompok kontestan cantik, Chen Yuan dikenali. Asapnya selalu besar, benar-benar kamu. Idolaku muncul, gelombang. Halo, Guru Chen. Halo Guru. Halo Guru. Saat kontestan cantik pertama memanggil Chen Yuan sebagai guru, kontestan berikutnya mulai memanggil Chen Yuan sebagai guru. Semua orang serentak berteriak, "Halo, Guru." Gelar baru ini membuat Chen Yuan kesulitan beradaptasi. Rasanya seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, nama belakang Chen Yuan adalah Chen, dan dia adalah salah satu mentor grup program, dan sekaligus, dia juga aktor miliarder di industri film dan televisi. Tentu saja pantas disebut Tuan Chen. Sepertinya tidak ada yang salah dengan para pendatang baru ini memanggilnya seperti itu. Halo. Chen Yuan mengulurkan tangannya untuk menyapa. Rasanya selalu sedikit canggung. Menghadapi lebih dari 80 kontestan cantik di tingkat sekolah saja, sungguh sulit untuk beradaptasi. Terutama para kontestan cantik ini masih tersenyum padanya. Aku benar-benar tidak tahan. Saat ini, Yang Si Chen, Gao Suanyin, Jiang Manying, Dina Hathaway, keempat mentor akhirnya melakukan debut mereka. Di belakang mereka ada 38 kontestan lain dan sekelompok staf program, semuanya berkumpul di studio. Sejauh ini, semua 120 kontestan telah tiba. Susunan pemain yang kuat. Saat ini, Chen Yuan menyadari bahwa ada banyak wajah yang familiar di tempat kejadian. Ye Han, Qin Wushuang, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Chu Yumo, Qin Bingsui, Su Lele, He Ziying, Zhou Ruoxi semuanya adalah rekan Chen Yuan. Mereka semua lolos. Ya Tuhan, mataku kabur, kenapa ada begitu banyak wanita cantik? Namun, aku tidak berpendidikan, dan aku bisa pergi ke seluruh dunia hanya dengan satu kalimat. Tuan Yan, saya sarankan Anda untuk menjaga diri Anda. Sial, jika ada yang menjadi istriku, aku akan mematahkan tulang rusukku dan membuat sup untukmu. Aku benar-benar tidak bisa menemukan yang jelek, dan yang terburuk justru lebih cantik daripada gadis-gadis tercantik di sekolah kita, aku mau menangis. Seluruh ruang siaran langsung di jaringan internet dengan panik menggeser layar, mendorong popularitas acara tersebut ke level yang baru lagi. Bos, maukah Anda menyampaikan beberapa patah kata dulu? Yang Si Chen menyerahkan mikrofon. Itu saja. Chen Yuan mengambil mikrofon. Dengan beberapa mentor berdiri di sampingnya, Chen Yuan merasa tekanan pada tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Saya mendengar seseorang memanggil saya guru tadi. Karena Anda memanggil saya guru, kita akan mulai kelas sekarang. Sebelum kelas, saya perlu melakukan absensi. Selanjutnya, saya akan melaporkan sebuah nama. Anda menjawabnya, lalu berdiri, mengerti. Mengerti.
Kerumunan berkata serempak. Luo Qianwen. Ya, ding. Operasi penjilatan anjing dimulai. Nama, Luo Qianwen. Usia, 19 tahun. Tinggi, 169 cm. Berat, 51 kg. Nilai wajah, 9,0 poin. Tingkat kesukaan awal gadis itu dengan pembawa acara, 95 poin. Ding. Pengikatan gagal. Ding. Karena pembawa acara telah bertemu dengan penjilat anjing bernilai tinggi yang telah melakukan serangan balik sebelum diikat, itu cukup untuk menunjukkan pesona pembawa acara. Ini telah membentuk terobosan kualitatif dan berhasil menyingkirkan identitas penjilat sutra. Poin peningkatan hadiah untuk tuan rumah, plus 50. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 170. Berbaring di rumput. Chen Yuan hampir terkejut. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tanpa ikatan, dia langsung berubah menjadi anjing penjilat. Tingkat kesukaan awal setinggi 95 poin. Sungguh keterlaluan. Chen Tiantian. Tuh. Ding. Operasi penjilatan anjing dimulai. Usia, 21 tahun. Berat, 50 kg. Nilai wajah, 9,2 poin. Tingkat kesukaan awal gadis dengan tuan rumah, 60 poin. Ding. Tingkat kesukaan awal terlalu tinggi, ikatan gagal. Si Mengran, 8,6 poin. Ikatan gagal. Lu Yufei, 8,8 poin, ikatan gagal. Fang Xiaojia, 8,5 poin, ikatan gagal. Petik 2 petik 2. Chen Yuan memanggil lebih dari 50 nama berturut-turut, tetapi semuanya gagal diikat. Tingkat kesukaan para gadis ini terhadap Chen Yuan berkisar dari minimal 30 poin hingga maksimal mendekati 90 poin, dan tak satu pun dari mereka berhasil didekati. Mungkin Chen Yuan, sebagai mentor grup program, memiliki aura tersendiri, dan sulit bagi orang untuk tidak mengaguminya. Tentu saja, Luo Qianwen adalah kasus khusus. Tidak ada nilai referensi. Chen Yuan terdiam. Seandainya saya tahu lebih awal, saya tidak akan mengirimkan hadiah. Sekarang, dengan tingkat kesukaan awal semua orang yang begitu tinggi, bagaimana ini bisa dibatasi? Ni Wenxiuzi. Tuh. Chen Yuan mengikuti untuk membaca nama itu. Di antara kerumunan, seorang gadis cantik dengan penampilan dingin, temperamen halus, sosok mempesona, penampilan seperti malaikat, dan sosok seperti iblis berdiri. Wajahnya indah, dan air serta kayunya berwarna Qinghua, dan dia memancarkan aura misterius dan berbahaya. Dia tampak seperti wanita yang memukau di dunia, dia tampak seperti peri, seperti ikan dan angsa liar. Dan seperti mawar berduri, tidak mudah didekati. Bagi orang-orang ini, sebenarnya, Chen Yuan telah kehilangan semua harapan. Mungkin perlu untuk menghancurkan desain karakter dan mengurangi tingkat kesukaan. Tapi dia merasa itu sangat merepotkan. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Usia, 20 tahun. Nilai wajah, 9,8 poin. Tingkat kesukaan awal gadis terhadap tuan rumah, 95 poin. Ding. Pengikatan berhasil. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin peningkatan hadiah, 200 poin. Keterampilan bonus, pembunuhan tingkat atas, tembakan kepala penembak jitu, kemahiran meretas, kemahiran bom, kemahiran 16 bahasa, kemahiran mengintai, kemahiran anti pengintaian, kemahiran akting, kemahiran identifikasi, kemahiran menari, kemahiran yoga kuno, kemahiran bertarung, kemahiran menyanyi, penguasaan fisika, penguasaan kimia. Seketika, Chen Yuan sangat gembira. Akhirnya, seorang gadis berhasil diikat. Namun setelah pengikatan berhasil, Chen Yuan langsung terkejut. Dari mana asal gadis ini, begitu banyak keterampilan? Masih bisa melakukan tembakan jitu, 16 bahasa. Apakah kau yakin ini adalah keterampilan yang dibutuhkan seorang aktor? Nima, kau bisa menjadi agen nasional sekarang, dan agen biasa tidak sehebat ini. Agak sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 20 tahun menguasai begitu banyak keterampilan? Kau mempelajarinya sejak lahir, jadi tidak mungkin mempelajari begitu banyak keterampilan, kan? Kecuali dia jenius, atau memiliki sistem seperti aku, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak keterampilan dalam waktu yang terbatas. Dan setiap keterampilannya luar biasa. Identitasnya sangat mencurigakan. Chen Yuan hampir bisa menyimpulkan bahwa wanita ini tidak datang ke kompetisi untuk menjadi aktris atau bintang. Dia bukan pembunuh, kan? 95 poin popularitas, wanita ini jelas ingin membunuhku.
Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.